Hai semuanya, kita mau bahas tentang anjing ya. Lebih tepatnya, mengapa anjing mengendus-endus di mana-mana. Biasanya kalau kita jalan-jalan, ketemu anjing, anjing itu pasti mengendus-endus benda ya, mengendus-endus sesuatu. Sebetulnya apa sih maksudnya? Nah, kita di sini mau membahasnya. Jika kita mengajak anjing kita berjalan-jalan, ia akan mengendus-endus tembok ataupun tiang listrik ataupun benda lainnya. Ia mencium bau tempat-tempat yang telah dikencingi anjing lain. Bau ini memberitahu bahwa anjing lain pernah berada di situ dan telah menandai wilayahnya. Bau itu memberitahu apakah anjing itu betina atau jantan. Setelah mengendus bau, anjing kita akan meninggalkan pesannya sendiri dengan kencing di sana. Jadi setelah dia mengendus-endus, dia tuh tahu tuh siapa sih yang barusan tuh di situ lewat situ atau kencing di situ. Dia tahu, dia bisa membedakan apakah jantan atau betina. Kemudian si anjing ini juga akan meninggalkan baunya di situ untuk memberikan pesan. Misalnya ini nih. Tadi Pleki pasti di sini. Aku mau pergi mencari dia. Nah, setelah dia mencium ini kencing, mengendus-endus tembok pagar, dia tahu, oh ternyata tadi Blacky yang dari sini. Nyanyi dulu ya. Aku lagi meninggalkan pesan untuk temanku. Nah, dia juga kencing nih di tiang listrik. Dia mau meninggalkan pesan untuk anjing-anjing yang lain. Woofy, sedang apa kamu? Itu pipis anjing lain. Anjing sering mengangkat kaki untuk kencing, supaya air kencingnya mencapai setinggi mungkin agar tercium oleh anjing lain. Oh, jadi itu alasan kenapa anjing kalau kencing itu dia pasti ngangkat kakinya tinggi-tinggi. Jadi supaya kencingnya, bau kencingnya itu bisa dicium oleh anjing lain. Jadi anjing lain tahu siapa sih yang habis pipis di situ, buang air di situ. Ih, jangan pipis di tiang lampu. Jorok ah. Nah, terus selain anjing, ada juga binatang lain yang menandai kawasannya dengan berbagai macam perilaku. Misalnya, ini ada beruang. Beruang meninggalkan bau badannya di pohon dengan menggosokkan pantat atau dengan mengencingi pohon itu ataupun membuang kotoran di situ. Selain menggosokkan bokong di pohon, kami sering mencakar-cakar pohon untuk menandai wilayah kami. Lain kali kalau kamu melintas alam, waspadalah kalau melihat tanda cakaran kami. Nah, jadi seperti itu ya. Dia meninggalkan pesan dengan menggosokkan pantat atau dengan mengencingi pohon, juga mencakar-cakar atau juga membuang kotoran di situ. Supaya binatang lain itu tahu kalau di situ itu masih menjadi wilayah si beruang itu. Ada juga lingsang. Lingsang menandai kawasannya dengan meninggalkan kotorannya di pohon mati atau cadas di dekat sungai tempat tinggalnya. Itu kalau lingsang. Kalau kambing gunung, dia mengeluarkan cairan berbau dari kelenjar di bawah matanya. Cairan ini digosokkan ke pohon atau tonjolan cadas. Jangan khawatir, aku tidak menangis. Aku cuma menandai wilayahku. Nah, jadi indera penciuman sangat penting bagi binatang. Bau memberikan sejumlah informasi tentang binatang yang pernah ada di situ. Misalnya, mengenai jenis kelamin dan spesiesnya. Binatang menggunakan bau untuk menandai wilayahnya dan memperingatkan binatang lain dari satu spesies agar menyingkir. Kebanyakan binatang atau kelompok binatang memiliki wilayah sendiri untuk berbiak dan mencari makanan. Binatang mungkin juga mengeluarkan suara nyaring atau meninggalkan kotorannya sebagai peringatan agar binatang lain pergi. Jadi dia menandai wilayahnya agar
binatang lain yang satu spesies dengan dia tidak merebut wilayahnya. Seperti itu.